Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan saya tidak dapat on kamera dikarenakan kamera laptop saya terkendala. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Dr. Eng Agus Salim MT. Jadi di sini saya akan membahas tentang bab The Critical Section Problem. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Trafika dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 200820100088 dan dari kelas Paralel C. Jadi setiap proses memiliki segmen kode yang disebut bagian kritis, di mana proses dapat mengakses dan memperbarui data yang dibagikan dengan setidaknya satu proses lainnya. Nah, fitur penting dari sistem adalah yang ketika satu proses dieksekusi di bagian kritisnya, maka tidak ada proses lain yang diizinkan untuk dieksekusi di bagian tersebut. Nah, artinya tidak ada dua proses yang dieksekusi secara bersamaan pada waktu yang sama. Nah, definisi dari the critical section problem sendiri yaitu merancang protokol yang dapat digunakan proses untuk menyinkronkan aktivitasnya sehingga dapat berbagi data secara kooperatif. Nah, setiap proses harus meminta izin untuk memasuki bagian kritisnya. Nah, bagian kode yang mengimplementasikan permintaan ini adalah bagian entry. Nah, solusi untuk masalah penampang kritis harus memenuhi 3 persyaratan berikut ini. Nah, yang pertama ada saling mengesampingkan. Nah, jika proses X dieksekusi di bagian kritisnya, maka tidak ada proses lain yang dapat dieksekusi di bagian kritis tersebut. Yang kedua yaitu ada kemajuan, di mana jika tidak ada proses yang dieksekusi di critical sectionnya dan beberapa proses ingin memasuki critical sectionnya, maka hanya proses-proses yang tidak mengeksekusi di bagian sisanya yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan mana yang akan memasuki critical section berikutnya. Dan pemilihan ini tidak dapat ditunda tanpa batas waktu. Lalu yang terakhir yaitu menunggu keterikatan. Nah, ada batasan atau batas yang beberapa kali proses lain diizinkan untuk memasuki bagian kritisnya setelah suatu proses membuat permintaan untuk memasuki bagian kritisnya dan sebelum permintaan itu dikabulkan. Di sini saya juga akan membahas tentang struktur data kernel. Pada titik waktu tertentu, banyak proses model kernel yang mungkin aktif dalam sistem operasi. Nah, akibatnya kode yang mengimplementasikan sistem operasi kode kernel tunduk pada beberapa kemungkinan kondisi balapan. Pertimbangkan sebagai contoh struktur data kernel yang menyimpan daftar semua file yang terbuka di sistem. Nah, daftar ini harus diubah ketika file baru dibuka atau ditutup, atau menambahkan file ke daftar atau menghapusnya dari daftar. Jika dua proses adalah untuk membuka file secara bersamaan, pembaruan terpisah untuk daftar ini dapat mengakibatkan kondisi balapan. Nah, contoh lainnya bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu kondisi balapan saat menetapkan PID. Nah, dalam situasi ini, dua proses P0 dan P1 sedang membuat proses anak menggunakan panggilan sistem fork. Nah, bahwa sistem fork yaitu mengembalikan pengidentifikasi proses dari proses yang baru dibuat ke proses induk. Nah, dalam contoh ini ada kondisi balapan pada variabel kernel yaitu variabel PID tersedia berikut yang mewakili nilai pengidentifikasi proses yang tersedia berikutnya, kecuali pengecualian timbal balik yang disediakan. Ada kemungkinan nomor pengidentifikasi proses yang sama dapat diberikan ke dua proses secara terpisah. Nah, struktur data kernel lain yang rentan terhadap kemungkinan kondisi balapan termasuk struktur untuk mempertahankan alokasi memori, untuk memelihara daftar proses, dan untuk penanganan interupsi.
terserah pengembang kernel untuk memastikan bahwa sistem operasi bebas dari kondisi balapan seperti itu. Masalah bagian kritis dapat diselesaikan hanya dalam lingkungan inti tunggal. Jika kita dapat mencegah interupsi terjadi saat variabel bersama secara dimodifikasi. Nah, dengan cara ini urutan instruksi saat ini akan diizinkan untuk dieksekusi secara berurutan tanpa preemption. Tidak ada instruksi lain yang akan dijalankan, jadi tidak ada modifikasi tak terduga yang dapat dilakukan pada variabel bersama. Nah, sayangnya di solusi ini tidak layak di lingkungan multiprosesor. Menonaktifkan interupsi pada multiprosesor dapat memakan waktu karena pesan diteruskan ke semua prosesor. Nah, pesan yang lewat ini menunda masuk ke setiap bagian kritisnya dan efisiensi sistem akan menurun juga. Nah, pertimbangkan efek pada jam sistem jika jam terus diperbarui oleh interupsi. Jadi ada dua pendekatan umum yang digunakan untuk menangani bagian kritis dalam sistem operasi kernel, yaitu pertama ada kernel preemptif dan kernel non-preemptif. Nah, jadi di kernel preemptif sendiri memungkinkan proses untuk didahului saat sedang berjalan dalam mode kernel. Kernel non-preemptif tidak mengizinkan proses yang berjalan dalam mode kernel untuk didahului. Nah, proses mode kernel akan berjalan sampai keluar dari mode kernel, memblokir, atau secara sukarela menghasilkan kendali CPU. Jelas, kernel non-preemptif pada dasarnya bebas dari kondisi balapan pada struktur data kernel, karena hanya satu proses yang aktif di kernel pada satu waktu. Sehingga kernel harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa data kernel bersama bebas dari kondisi balapan. Kernel preemptif sangat sulit untuk dirancang untuk arsitektur SMP, karena dalam lingkungan ini dimungkinkan untuk dua prosesor model kernel berjalan secara bersamaan pada inti CPU yang berbeda. Lalu mengapa ada orang yang lebih menyukai kernel preemptif daripada kernel non-preemptif? Kernel preemptif mungkin lebih responsif karena resikonya lebih kecil bahwa proses mode kernel akan berjalan untuk jangka waktu yang lama sebelum melepaskan prosesor ke proses yang menunggu. Nah, tentu saja resiko ini juga dapat diminimalkan dengan merancang kode kernel yang tidak berperilaku seperti ini. Selanjutnya, kernel preemptif lebih cocok untuk pemrograman waktu nyata karena akan memungkinkan proses waktu nyata untuk mendahului proses sedang berjalan di kernel. Mungkin sekian presentasi dari materi The Critical Section Problem. Jika ada kurang lebihnya kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.